Ya, tentang izin melaporkan dari lorong Pasar Ciputat. Saat ini sedang ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh paguyuban pedagang Pasar Ciputat, di mana tuntutan mereka adalah permintaan keadilan atas upaya dagang di Pasar Ciputat. Karena mereka yang resmi sebagai pedagang di Pasar Ciputat ini menerima imbas sepi dari pengunjung atau pembeli, di mana pengunjung rata-rata hanya membeli kebutuhannya di pedagang-pedagang liar atau pedagang-pedagang ilegal. Sedangkan pasar yang pedagangnya resmi tercatat di Pasar Ciputat itu sedang merasakan imbas sepi pedagang. Puluhan pedagang yang tergabung dalam Perkumpulan Pedagang Pasar Ciputat P3C, menggelar aksi unjuk rasa di lorong Pasar Ciputat, Jalan Haji Usman, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 12 Februari tahun 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan keluhan terkait pengelolaan pasar, perlakuan tidak adil terhadap pedagang lokal. Ketua P3C, Yuli Sarlis, dalam pernyataannya menyampaikan terima kasih kepada Kapolsek Ciputat Timur yang hadir langsung untuk mendengarkan aspirasi pedagang. Ia menegaskan bahwa para pedagang bukan pelanggar hukum, melainkan masyarakat kecil yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kami ini pedagang, bukan penjahat. Kami juga butuh makan, sama seperti mereka. Kami membayar retribusi setiap hari, tapi mengapa pedagang dari luar bisa diterima, sementara kami pedagang lokal tidak diperhatikan, ujar Yuli. Saya berterima kasih kepada Pak Kapolsek Bambang yang sudah datang dan mendengarkan inspirasi kami para pedagang yang merasa dizolimi. Kami ini pedagang, bukan penjahat. Kami butuh makan. Mereka juga butuh makan. Kenapa? Kami sudah pedagang itu sudah menjalankan berbagai cara supaya kami dilihat, kami direspon, dan pedagang yang di atas kenapa dilindungi, kami tidak. Kami kan bayar setiap hari loh, kami bayar retribusi, kalau di atas itu bayarnya kemana? Kalau kami begini terus, banyak sudah teman saya yang udah gulung tikar, jangankan untuk modal, makan di rumah aja susah. Jadi sekarang saya minta untuk Kapolsek, tolong untuk dijembatani kami untuk sama dinas-dinas terkait supaya teman-teman saya dilihatlah sama mereka, dimanusiawikan seperti itu. Jangan hanya janji-janji aja. Yang di Auning dan yang di depan Kali Kabonet Betania. Auning itu awalnya untuk parkiran, dibangun untuk parkiran. Kenapa sekarang untuk pedagang? Nah, itu dia Pak. Saya juga bingung siapa yang membangun. Pengelolanya siapa, Bu? Nah, tolong dicari sendiri karena saya juga belum tahu itu pengelolanya. Nah, kalau yang di sebelah sini itu pengelolanya ada Betania. Jadi ini jalan udah nggak ada pedagang, dia bikin awning-awning dimadepkan ke jalan. Jadi ya sama juga bohong. Kami pedagang dapat apa di sini? Kemarin kami sudah minta tolong sama dinas, sudah mau dibangun tembok, armada sudah datang dikembalikan pulang. Ada apa? Siapa yang melindungi? Ya karena ada yang melindungi. Makanya saya bilang kami ini manusia, bukan cuma mereka. Kami cari makan. Emangnya mereka bisa dilindungi kayak gitu? Kalau begitu ya kami juga bisa dagang di luar, sama aja. Terus dari hasil mediasi hari ini bagaimana? Ya makanya nanti saya minta tolong pada Kapolsek dan terkait supaya kami bisa dijembatani sama dinas-dinas yang bertanggung jawab pada kami. Kami ini binaannya Disperindak. Dan untuk jalan parkiran juga banyak parkir liar. Udah gitu gang Bancet juga itu jalan umum dijadiin parkiran. Padahal dari dulu gang Bancet itu adalah jalan, bukan parkiran. Kenapa bisa Dishub memberikan izin itu untuk parkiran pada PT SAS? Oke, terima kasih, Bu. Ayo Ibu ngomong. Sebagai pedagang. Mari Pak, kita melakukan sebagai terowongan Pak. Sebagai terowongan untuk cari makan. Minta lapak di sini. Iya. Banyak. Kita minta lapak di sini. Alasannya apa? Alasannya sempit di dalam. Di atas soalnya berkeliaran Pak. Kalau di luarnya dirapikan, kita juga akan tertib Pak. Kalau di luar nggak ditertibkan, kita juga akan tertib. Itu Pak. Mari.
Kapolsek Ciputat Timur terima aspirasi pedagang. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik, SH, MH, hadir langsung sebagai representasi pemerintah dan menerima aspirasi para pengunjuk rasa. Ini kami semua bergerak bersama, kita mendatangi dan bersilaturahmi dengan saudara kita yang ada di pasar. Ya, ada permohonan atau ada info memberitahukan akan ada kegiatan penyampaian aspirasi dari pedagang pasar yang dikoordinir oleh Ketua Pedagang Pasar Ciputat atau P3C. Di samping saya, Ibu Yuli, kami yang pertama, kami memastikan dari pihak TNI Polri dan pemerintah memastikan untuk kualitas keamanan ketertiban masyarakat harus tetap terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini aspirasi ini akan kami sampaikan juga kepada dinas terkait, pada pemerintah Kota Tangerang Selatan, agar permasalahan ini harus dibuat secara sistematis. Jadi penyelesaian permasalahan sebuah sistematis dengan membuat timeline. Jadi hari ini misalkan dari pemerintah, TNI Polri dan pemerintah turun berdiskusi dengan pedagang pasar Ciputat. Terus selanjutnya kita harus jadwalkan kapan akan ada rapat dan untuk eksekusi pelaksanaan kebijakan terhadap pasar ini. Jadi kami berharap permasalahan tidak berlarut-larut. Semoga dengan kehadiran kami sebagai representasi negara, sebagai perwakilan negara, bisa memberikan warna bagi masyarakat, khususnya pedagang pasar Ciputat. Terakhir, kami minta para pedagang pasar Ciputat, masyarakat, untuk tetap menjaga tali silaturahim dan tetap menjaga kualitas aktivitas yang ada.